Halo adik-adik semuanya, selamat datang di Lulus Learning. Kali ini kita akan latihan sumatif tengah semester 1, mata pelajaran IPAS kelas 5 SD. Yang pertama, bagaimana cahaya merambat ketika lampu senter dinyalakan? A. Berbelok-belok, B. Membentuk lingkaran, C. Lurus, D. Berputar-putar. Cahaya ketika dipancarkan dari lampu senter ya, adik-adik tahu senter. Nah itu bentuknya itu seperti apa? Nah kalau kita lihat itu lurus ya, ya dia tidak membelok, tidak membentuk lingkaran, tidak berputar-putar gitu. Jadi yang tepat adalah C. Berikut, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin datar? Bayangkan adik-adik sedang bercermin ya di depan kaca. Nah, kenapa kita bisa melihat wajah kita ya sesuai persis dengan bayangannya? A. Karena cahaya menembus cermin. B. Karena cahaya dipantulkan oleh cermin. C. Karena cahaya dibelokkan oleh cermin. D. Karena cermin menyerap cahaya. Yang betul adalah B, karena cahaya dipantulkan oleh cermin. Berikut, apa yang terjadi pada cahaya saat menembus air? A. Cahaya dibelokkan, B. Cahaya diserap, C. Cahaya dipantulkan, D. Cahaya dihancurkan. Ya, cahaya dibelokkan. Cermin cembung digunakan pada kaca spion karena A. Membuat bayangan lebih besar, B. Membuat bayangan lebih kecil dan jauh, C. Membuat bayangan terbalik, D. Membuat bayangan lebih terang. Iya, cermin cembung itu digunakan pada kaca spion motor atau mobil gitu ya. Ini digunakan untuk ketika mengendarai jarak objek atau benda yang jauh itu bisa kelihatan lebih besar gitu. Jadi yang tepat di sini adalah A. Membuat bayangan lebih besar. Berikut, mengapa pelangi bisa terbentuk? Ya kalau hujan ya, habis hujan masih ada gerimis-gerimisnya dikit, itu suka muncul pelangi ya gitu. Nah, kenapa itu bisa terbentuk? A. Karena cahaya matahari dipantulkan oleh air. B. Karena cahaya matahari diserap oleh air. C. Karena cahaya matahari dibiaskan dan diuraikan oleh air. D. Karena cahaya matahari menembus air tanpa berubah. Iya, karena cahaya matahari dibiaskan dan diuraikan oleh air. Yang tepat C ya. Berikut, terkait mata. Bagian mata mana yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata? A. Kornea, B. Pupil, C. Retina, D. Iris. Ya, bagian yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata adalah iris. Berikut bagaimana proses melihat terjadi setelah cahaya masuk melalui pupil. A. Cahaya langsung diterjemahkan oleh otak. B. Cahaya diserap oleh kornea. C. Cahaya dipantulkan kembali keluar oleh lensa. D. Cahaya difokuskan oleh lensa dan bayangan jatuh pada retina.
Ya, yang tepat adalah cahaya difokuskan oleh lensa dan bayangan jatuh pada retina. Berikut, ketika seseorang mengalami rabun jauh, lensa matanya tidak dapat menipis dengan baik. Hal ini menyebabkan bayangan jatuh di depan retina, bukan tepat di retina. Untuk membantu penderita rabun jauh melihat lebih jelas, kacamata yang digunakan memiliki lensa A. Cembung, B. Cekung, C. Silindris, D. Datar. Ya, kalau rabun jauh matanya maka kita menggunakan kacamata cekung ya, atau biasanya dibilang kacamata minus gitu. Jadi jawabannya B. Berikut, bagaimana bunyi dapat merambat dari satu tempat ke tempat lainnya? A. Melalui getaran benda padat, cair, atau gas. B. Hanya melalui udara. C. Melalui cahaya. D. Tanpa memerlukan medium apapun. Jadi bunyi itu merambat dari berbagai benda ya, bisa benda padat, cair, atau gas. Jadi yang tepat adalah A. Berikut, mengapa bunyi lebih cepat merambat melalui benda padat? A. Karena benda padat lebih keras. B. Karena partikel-partikel pada benda padat lebih rapat. C. Karena benda padat berwarna berbeda. D. Karena benda padat tidak bisa memantulkan bunyi. Ya, bunyi ini cepat merambat melalui benda yang padat karena B. Partikel-partikel pada benda padat lebih rapat. Yang berikut, mengapa suara kicau burung terdengar tinggi? A. Karena suara burung bergetar cepat. B. Karena suara burung bergetar lambat. C. Karena suara burung tidak bergetar. D. Karena suara burung terbuat dari padat. Oke, karena A. Karena suara burung bergetar cepat. 12. Mengapa kita bisa mendengar bunyi? A. Karena bunyi bisa dilihat oleh mata. B. Karena telinga kita bisa menangkap cahaya. C. Karena bunyi merambat melalui udara dan masuk ke telinga kita. D. Karena otak kita bisa membuat bunyi. Ya, C ya, karena bunyi merambat melalui udara dan masuk ke telinga kita. Apa bahaya suara yang keras terhadap telinga kita? A. Tidak ada pengaruh suara keras terhadap telinga. B. Suara keras bisa memperkuat pendengaran kita. C. Suara keras dapat merusak gendang telinga. D. Suara keras hanya mempengaruhi mata, bukan telinga. Ya, dan C. Suara keras dapat merusak gendang telinga. Apa yang dimaksud dengan produsen dalam rantai makanan? A. Organisme yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. B. Organisme yang memakan makhluk hidup lainnya. C. Hewan pemangsa hewan lain. D. Organisme pengurai sisa-sisa bangkai. Ya, produsen adalah A. Organisme yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Atau biasanya di sini dalam hal ini adalah tumbuhan. Berikut, hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain dapat dikategorikan sebagai A. Konsumen primer.
B. Konsumen sekunder, C. Konsumen tersier, D. Omnivora. Ya, yang memakan hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain ini disebut dengan omnivora. Berikut, apa peran dekomposer dalam ekosistem? A. Mengurai sisa-sisa bangkai dan bahan organik. B. Memangsa hewan lain untuk mendapatkan energi. C. Menghasilkan makanan dari sinar matahari. D. Menyerap energi dari tumbuhan. Ya, peran dekomposer adalah mengurai sisa-sisa bangkai dan bahan organik. Berikut, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan, coba adik-adik lihat pilihannya mana yang tepat. Oke, jaring-jaring makanan adalah B ya. Kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan dalam ekosistem. Jadi kalau rantai makanan itu ada produsen ya, konsumen, ada yang memakan dan dimakan gitu ya. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini tingkat atasnya dari rantai makanan. Berikut, bagaimana energi disalurkan dalam ekosistem? A. Melalui rantai makanan dari konsumen ke produsen. B. Dari dekomposer ke konsumen primer. C. Melalui jaring-jaring makanan dari hewan ke hewan lainnya. D. Dari matahari ke tumbuhan dan kemudian ke konsumen. Ya, energi ini disalurkan dari awal ya sampai akhir. Maka yang tepat di sini adalah D. Dari matahari ke tumbuhan yang tadi terkait dengan proses fotosintesis namanya ya. Kemudian dari tumbuhan ini memberikan energinya kepada konsumen. Berikut, apa yang ditampilkan pada piramida makanan? Coba adik-adik baca dulu. Ya, piramida makanan ini yang tepat adalah B ya. Jumlah energi yang tersedia pada setiap tingkat trofik. Yang terakhir, apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan hilang? A. Tidak ada perubahan signifikan dalam keseimbangan ekosistem. B. Populasi makhluk hidup tetap terjaga. C. Keseimbangan jaring-jaring makanan dapat terganggu. D. Energi dari matahari menjadi tidak tersedia. Oke, kalau satu komponen aja dalam jaring-jaring makanan itu hilang, yang terjadi adalah C. Keseimbangan jaring-jaring makanan dapat terganggu. Oke, jadi seperti itu adik-adik untuk latihan sumatif tengah semester atau biasanya disebut PTS, UTS untuk IPAS kelas 5. Semoga membantu ya. Jangan lupa sambil melihat video pembelajaran ini, adik-adik juga perlu membaca catatan atau buku teks ya yang sudah didapatkan terkait materi-materi ini gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya.